Masih di Radio Cafe dan masih ada Ditan Sudiro di sini yang nemenin RC Lovers. Yes, dan juga masih bersama saya Jules Taylor dan tidak ketinggalan ada Bapak Brigjen Pol Arman Depari selaku Deputi Pemberantasan dari BNN. Dan kita masih membahas mengenai tema kita Indonesia Darurat Narkoba. Ya, seperti kita ketahui ini ya, RC Lovers ya, bahwa beberapa hari kebelakang ini ada penangkapan ya atau dikatakan seperti ketahuan ya, ternyata ada pembelian di daerah Kostrad, ya, komplek Kostrad di daerah narkotika tersebut dan sampai melibatkan beberapa oknum TNI, oknum Polri, ada juga politisi dan juga beberapa warga sipil lainnya. Iya, heboh banget itu. Bener banget. Soalnya ini dilakukan di komplek Kostrad dan ini yang akhirnya membuat Bapak Presiden kita Bapak Jokowi membuat rapat terbatas nih. Nah ini karena ini ternyata ya dan Ini maraknya ya. bersamaan dengan rapat terbatas yang dilakukan oleh Bapak Presiden lah pokoknya terkait dengan narkoba. Dan pada tanggal 24 Februari ya Bapak Presiden bersama dengan Menko Polhukam Bapak Luhut Binsar Panjaitan dan juga Menkumham Bapak Yasona Lawli barengan bersama dengan Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi dan Bapak Kapolri Jenderal Badrodin Haiti beserta Bapak Kepala BNN Komjen Budi Waseso ini menggelar rapat terbatas mengenai pemberantasan program rehabilitasi dan penyalahgunaan narkoba tepatnya di kantor Presiden Jakarta Pusat. Dan kita sudah punya video statement dari Bapak Buas atau Bapak Budi Waseso. Ini dia videonya. Terima kasih. Apa yang disampaikan tadi dan saya menambahkan bahwa masalah narkotika tadi oleh Bapak Presiden dalam melakukan masalah negara, jadi semua ikut berperan aktif. Di sini saya memerintahkan kepada BNN untuk menjadi leader dalam pemberantasan maupun pencegahan, termasuk tadi untuk rehabilitasi. Beliau akan melihat dari program-program yang nanti harus dibuat oleh Kepala BNN tentunya sebagai leadernya nanti dengan melibatkan seluruh kementerian termasuk Pak Kapolri, TNI nanti bersatu ada Satgas khusus penanganan masalah narkoba yang terpadu mana nanti akan ditentukan tempatnya ya, tempat untuk mereka berada sehingga dalam penanganan masalah narkoba kalau nanti ada informasi itu akan ditangani secara bersama-sama sesuai dengan perannya masing-masing. Ya, kalau nanti ada dari Kementerian Sosial yang harus menindaklanjuti itu, berarti Kementerian Sosial langsung memerintahkan anggotanya atau timnya untuk melaksanakan kegiatan itu. Ya, ini yang dilakukan Presiden dan tadi perintah Presiden juga apa yang kami laporkan kepada Presiden tentang hal-hal yang perlu mendapat satu dukungan dari Bapak Presiden, termasuk tadi pembentukan K9 dan dukungan-dukungan yang lain operasional dalam rangka penegakan atau pemberantasan narkoba, termasuk pencegahannya nanti itu akan ditindaklanjuti oleh Bapak Presiden yang berikutnya. Saya kira itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Tentunya Bapak Presiden tadi sudah menyampaikan bahwa kita harus perang terhadap narkoba dan karena perang itu harus dihadapi bersama-sama. Jadi seluruh tadi yang hadir sudah mendapat perintah dari beliau untuk sama-sama menyiapkan untuk melakukan langkah-langkah ke depan dalam rangka pemberantasan atau penegakan termasuk pencegahan dan rehabilitasi. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, itu dia tadi apa yang dikatakan oleh Bapak Budi Waseso selaku Ketua BNN bahwa kita harus memerangi narkoba. Dan saya punya kutipannya nih dari rapat terbatas oleh Presiden Bapak Joko Widodo mengatakan, saya ingin ada langkah-langkah pemberantasan yang lebih gencar lagi, lebih berani lagi, lebih gila lagi, dan lebih komprehensif dan dilakukan secara terpadu. Nah itu yang dikatakan Bapak Presiden kita ya untuk narkoba ini ya tentunya ya. Jadi katanya BNN diberi kewenangan lebih luas. Nah. Salah satunya kan Pak katanya akan ada satgas khusus
pemberantasan narkoba ini maksudnya seperti apa ya Pak? Ini unsurnya dari mana aja? Iya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden saya kira itu sudah benar dan sangat tepat sekali. Di mana beliau memberikan arahan langsung dan sekaligus tentu saja dengan arahan itu mensupport kami di BNN untuk tetap konsisten dalam memberantas narkoba. Ya, tentu saja kami juga menyadari sebagai leading sektor pemberantasan narkoba ini, BNN harus all out. Ya, harus all out. Kenapa? Karena apa yang kita hadapi sekarang ini, seperti tadi kita bicarakan, memang sudah sampai kepada taraf yang cukup mengkhawatirkan. Nah, oleh karena itu kita memang sudah mempersiapkan beberapa langkah, termasuk tadi langkah-langkah tegas dalam pemberantasan narkoba, tegas dan keras. Jadi kewenangan itu kita sudah miliki, ditambah lagi dengan apa tadi yang disampaikan oleh Presiden. Nah, untuk ke depan ini kita memang akan membentuk satuan tugas yang terdiri dari beberapa unsur, lintas departemen, instansi dan kelembagaan, yaitu antara lain dengan kepolisian sendiri, kemudian dengan bea cukai, dengan imigrasi, dengan TNI, dan juga dengan Kemenkumham, khususnya pengawasan di lembaga-lembaga permasyarakatan. Nah, itu juga mungkin tidak akan bisa secara otomatis bisa kita gunakan Satgas ini menghilangkan atau membuat Indonesia langsung terbebas dari narkoba. Ini pasti memerlukan kerja keras dan juga memerlukan dukungan seluruh lapisan masyarakat. Karena narkoba ini bukan hanya tugas instansi-instansi yang terkait, tetapi juga melibatkan seluruh stakeholder, baik itu dari masyarakat sendiri, terutama tokoh-tokohnya, apakah itu tokoh agamanya, tokoh pemudanya, tokoh masyarakatnya sendiri. Artinya yang berpengaruh di masyarakat itu harus mengambil peran Aktif Pak ya. aktif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Mari kita sama-sama keroyok gitu, dalam tanda kutip, supaya negara kita ini, terutama anak-anak muda kita, bisa terbebas dan lepas dari jerat narkoba. Karena kalau itu tidak kita tangani mulai sekarang, nah ini akan sangat merugikan kita di kemudian hari, terutama tentu saja dari masalah kesehatan, Ya. kemudian juga kemampuan mereka untuk berpikir. Nah, kalau ini misalnya sangat lemah, ini juga akan mengurangi persaingan kita dengan masyarakat lain di dunia. Gitu. Iya, betul sekali. Saya waktu itu saya datang Pak pas di Soekarno-Hatta pemusnahan barang bukti narkoba. Iya. Waktu itu saya ingat banget Pak Budi Waseso sempat bilang bahwa dia pengen banget di masa yang akan datang itu para bandar narkoba, kan ada bandar narkobanya tuh, di situ didatengin. Iya. Awalnya mereka ditutupin pakai sebo terus dibuka, biarin aja biar masyarakat tahu. Biar dilihat ya. Biar mereka tahu. Itu saya kaget yang pertama itu. Oh dibuka. Kaget yang kedua adalah Bapak Buas tuh berharap semoga di masa yang akan datang mereka diberikan pasal pembunuhan massal. Nah pertanyaan saya, maksudnya apa ya Pak? Kok dia pengennya pada masa yang akan datang diberikan pasal pembunuhan massal tuh kenapa ya Pak? Iya, saya tidak sempat tanya ke Nggak beliau. bertanya, kenapa tuh kira-kira? Tapi begini, mungkin Kira-kira begini. kenapa ya? Tadi itu biasanya memang dipakai sebo untuk menutup muka. Kalau dulu kan penjahat-penjahat ini untuk tidak mengetahui identitasnya, supaya tidak terekspos ke masyarakat ramai, kemudian berusaha untuk disamarkan. Saya kira itu terbalik, saya juga sependapat itu. Yang perlu disamarkan itu masyarakat. Iya. Kalau
tersangkanya, Harus di-expose kalau malah ya. bandarnya, ya inilah mukanya nih supaya masyarakat Nih, tahu. ketahuan Ya, muka-mukanya. kemana-mana nanti, ini lihat nih, ini dulu bandar narkoba ya. Begitu. Iya, benar-benar. Supaya apa? Itu juga ada judgement dari masyarakat. Ya. Gitu. Oh ya, tapi memang bener sih kalau mengatakan soal ide-ide Pak Buas itu memang Iya. kadang-kadang saking gregetnya mungkin ya, saking gregetnya seperti saya pernah beliau juga pernah mengatakan ancaman hukuman bagi pengguna narkoba itu harus dihabisi. Apakah nanti ditimpa mati, digantung atau dijadikan makanan buaya? Narkoba atau nanti mungkin narkoba yang dibawa pelaku itu digunakan sendiri aja sama orangnya gitu yang ngedarin. Nanti juga Iya. lama-lama OD sendiri gitu. ya. Ini saking geramnya kali Pak ya, Pak Ya, Buas. ya itulah tadi yang bilang dikenakan ancaman pembunuhan massal Masal tadi. ya. Karena mereka sendiri yang menjadi bandar narkoba itu mengedarkan barangnya itu kan membunuh orang banyak. Yes. Oh iya ya, benar Membunuh juga. orang Efeknya banyak. membunuh orang banyak ya. Nah, oleh karena itu ya kenapa yang pelakunya tidak diancam dengan pembunuhan orang banyak itu. Iya benar sekali. Dan ini Pak, mau ngomong-ngomong soal apa yang terjadi sekarang ini di Indonesia nih Pak, apalagi belakangan yang tertangkap ada di dalam genset. Ya. Nah itu sekarang sepertinya narkoba ini disalurkannya tuh melalui berbagai modus gitu Pak. Emang sekarang ini ada modus terbaru apa aja sih Pak yang lagi in gitu Pak? Yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh gitu, yang unik-unik. Ada juga kan charger handphone katanya juga. Ya. Ada apa lagi Pak? Ya Kira-kira? itu kan sebenarnya kalau kita lihat kreatif ini orang-orang nih. Bagaimana, tapi tujuannya bagaimana mereka menghindarkan dari deteksi peralatan dan dari penyelidikan aparat. Apakah itu aparat bea cukai, imigrasi, kepolisian, BNN, apalagi. Jadi mereka berusaha menyamarkan. Nah oleh karena itu berasal dari luar negeri, maka lebih banyak mereka menyamarkannya dan mencampurkannya sekaligus dengan produk-produk yang datang dari luar negeri. Seperti kemarin itu ada genset yang kemudian diisi di dalamnya narkoba jenis sabu atau metamfetamin. Nah, kemudian memang kalau kita lihat sepintas dan jika itu kita cek juga melalui X-ray yang ada di airport, seperti kita kalau mau boarding X-ray, ya. X-ray itu tidak tembus. Oh gitu, aman. Tidak tembus, aman. Ya itu tadi, mereka ini sebenarnya kreatif. Nah, kemudian ada lagi untuk menghindarkan penyelidikan, menghindarkan perhatian supaya barang-barang ini lolos. Ada yang baru itu di bingkai, di figura gambar Ya itu. Nah, kemudian di belakangnya itu ditaruh narkoba walaupun dalam satu bingkai itu tidak terlalu besar. Tapi kalau bingkainya banyak, figuranya banyak. Ketahuan. Terus banyak itu. Ada juga di kelapa dulu. Di kelapa. Iya. Kelapa. Betul. Oke, makin Ada unik-unik aja ya ya. sebenarnya. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat banyak sekali kita tuh dijadikan kayak jadi pangsa pasarnya nih Pak Iya. oleh para dealer-dealer atau para drug dealer dari luar negeri nih Pak. Kenapa sih Pak sebenarnya Indonesia ini jadi pangsa pasar paling empuk Pak? Jangan-jangan kayak zaman Iya. dulu negara China dibodohin ya, pakai opium. Itu kenapa tuh Pak? Ya masyarakat kita sendiri masih doyan. Tapi bisa dijelaskan begini. Ya. Penduduk Indonesia ini kan sekarang ini nomor 4 terbesar di dunia. Yes. Ya. Nah itu sensus 2010 yang saya tahu ya, atau 2014 itu 250 juta. Ya. Nah 250 juta ini kan pasar yang sangat besar. Ya jangankan misalnya barang-barang yang bisa dikonsumsi dan menimbulkan kecanduan seperti itu. Coba aja kalau barang-barang rongsokan yang dipromosikan masuk ke Indonesia, terus itu diyakini, oh ini bagus dari bulu ke bulu, itu habis itu. Dibeli juga. Ada handphone yang nggak jelas, ada Barang-barang BM barang-barang ya, yang gitu-gitu. tidak jelas. Apalagi kemudian narkoba ini kan tadi saya sampaikan Ya. bahwa pemakainya itu kebanyakan adalah usia-usia muda. Ya. Nah, dari 250 juta tadi penduduk Indonesia itu 40% itu usia muda. Jadi mereka ini potensial menjadi pengguna narkoba. Tidak semua itu potensial menggunakan narkoba. Kalau 40 juta itu
Kalau dibandingkan dengan satu negara yang cukup besar di ASEAN ini, Malaysia, mereka cuma 20-30 juta. Di kita pasar yang gede Ah, banget. Big pasar market. besar sekali. Apalagi, Dan, ya itu yang saya bilang tadi, tidak hanya itu. Kemudian kemudahan transportasi, kemudahan akses. Iya, aksesnya banyak laut teknologi. kita. Nah, itu Pak banyak Ya. celah-celah karena kita ke negara kepulauan juga kali Pak ya. Ya, Banyak itu juga mendukung. celah-celah. Nah, Ya. Garis pantai kita ini Luas banget. iya. itu 85.000 kilometer. Tinggal pilih ya. Ya. Ya, kadang sudah ditutupin dijaga yang di sini nih, pantai sini nih. Ternyata lewat yang sini loh. Dan kita memang negara kepulauan yang terbesar, bukan Yes. lagi salah satu, terbesar di dunia. Jadi pulau-pulau kita itu yang terdepan itu masih banyak yang belum berpenghuni. Nah ini juga salah satu celah. Nah itu tadi yang disampaikan oleh Pak Presiden juga, supaya kita betul-betul menutup celah-celah ini, jangan berikan ada kesempatan lagi bagi orang-orang tertentu ya, yang memang niatnya jahat untuk mengedarkan narkoba itu bisa masuk dengan bebas keluar masuk Indonesia, bawa barang, kemudian menjual racun di negara kita ini. Itu racun itu sebenarnya. Yes, benar banget. Racun ditukar duit. Ini kan Duit habis, racun numpuk. Racun Iya. dapet deh. Racun numpuk di kita kalau kita malah pakai nah narkotika. ini yang ya. harus kita selalu tanamkan kepada ya masyarakat tadi, terutama orang tua, pendidik, dan orang-orang tertentu, masyarakat terpilih, supaya pesan ini bisa sampai ke tengah-tengah masyarakat. Iya betul sekali. Dan ini Pak ada pertanyaan juga nih Pak. Ini kan saya yakin banget BNN punya banyak sekali cara untuk mengantisipasi bagaimana maraknya narkotika di Indonesia ini. Tapi salah satunya adalah dengan ajakan-ajakan yang bernada positif seperti Yes. moto-moto BNN seperti itu Pak. Dari beberapa, saya ingin tahu dulu Pak, ada berapa sih Pak moto BNN, boleh disebutkan bagaimana mengajak masyarakat secara positif? Ayo kita jauhi narkotika gitu. Lebih Gimana, Pak? pesan pemberantasan Banyak BNN lah ya. Yang pertama dulu pastikan lingkungan kita bersih dari narkoba. Itu. Lingkungan ini tidak boleh ada narkoba. Rokok itu juga salah satu entry point loh. Entry point. Iya, rokok, alkohol. Kemudian hidup sehat tanpa narkoba. Nah, yang sering saya baca juga say no to drugs. Say no to drugs. Iya. Terus prestasi tanpa narkoba. Yang sekarang kita sedang gaungkan adalah stop narkoba. Nah, itu yang tadi. Cakep tuh. Bener banget. Nah, itu masih banyak lagi. Baik, kalau gitu tidak ketinggalan kita juga Radio Cafe juga pastinya mendukung BNN untuk memberantas narkoba sampai ke akar-akarnya. Bener banget. Kalau ada kata-kata say no to drugs, kalau saya pribadi mungkin sedikit dipelintir dengan mengatakan don't do drugs. Ya, Boleh. bukan say no, not just saying, but don't do drugs ya. Pokoknya ya, buat Arsi Lovers ya. Yes, pasti. Kita mau terima kasih banyak nih Ya. buat Pak Arman. Ya, Waduh, banyak sama-sama. sekali ilmu. Buat Arsi Lovers juga Pak. pasti berterima kasih Udah banyak nih. Nemenin di Radio Makasih. Cafe pastinya. Dan Arsi Lovers udah dapat ya informasi-informasinya ya, Ya. pastinya ya. Dan kita bakal lanjut lagi untuk acaranya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Cafe.